Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Bersuka cita pada pagi ini, amin. Saya mengucapkan shalom juga buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah atau dimanapun yang saat ini juga mengikuti ibadah kita melalui live streaming. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mau berdoa bersama, kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan pagi ini, amin. Mari saya jemput sama-sama kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Engkau sudah menyatakan kasih setiamu, Engkau sudah menyatakan kasih karuniamu dalam hidup kami. Oleh sebab itu pagi ini Tuhan, kami kembali datang ke tempat ini. Kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan, kami mau meninggikan, kami mau memasyurkan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau disenangkan pada pagi ini Tuhan, melalui pujian dan penyembahan kami. Kami dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami, untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Karena kami mengucap syukur, karena kami sudah diselamatkan Tuhan. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga selesainya, biar aja diselut dengan kehendak Tuhan. Pulang dari tempat ibadah ini, selesai kami mengikuti ibadah ini, kami semua mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Kemuliaan-Mu Engkau nyatakan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari buka hati kita di hadapan Tuhan. Mari tanggalkan semua beban. Mari tanggalkan semua pikiran dan perasaan yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau setia dalam hidup kami. Engkau Bapa yang mulia. Kami
duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Haleluya. Mari sembah, mari bersyukur. Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau mulia, Engkau dahsyat. Tiada yang
bersuka cita, amin. Orang yang bersuka cita kelihatan dari wajahnya. Coba lihat kiri kanan yang bersuka cita. Haleluya, ada kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Bertepuk tangan bersama. Yesus setia, Tuhan kita dahsyat. Amin. Aku kan suka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Kau selalu bersama. Yesus, Yesus, Kau sumber kekuatan. Hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya, bertepuk tangan bersama. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Sebab apa? Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tinggalkanku, Kau selalu bersama. Yesus, Kau sumber kekuatan. Hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku, selalu bersamaku. Yesus, Yesus Tuhan mulia. Amin. Hidupku milik-Mu, Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, selalu bersama. Yesus, Kau sumber kekuatan. Hidup Allah yang setia dan benar. Allah yang setia dan benar. Meninggalkanku, selalu bersama. Yesus, Kau sumber kekuatan. Hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Saudara mau menyenangkan Tuhan, amin. Haleluya. Tepuk tangan dulu doa yang meriah bagi anak kita. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. Adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. Melebihi yang terjadi di Azusa Street. Melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia. Yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Tidak kompromi terhadap dosa. Dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak dikasih Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat, percayalah segala perkara dapat saudara tanggung. Amin. Hanya di dalam Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Kami percaya Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Yesus. Mari sembah Tuhan sejenak Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mari ingat kembali akan segala kebaikan Tuhan, akan segala kedahsyatan Tuhan, akan segala pertolongan Tuhan. Kalau dulu Tuhan tolong kita, hari ini pun Tuhan sanggup menolong kita. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kita hanya perlu beriman dan percaya kepada Tuhan dan setia melakukan firman-Nya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus Tuhan. Engkau kekuatan kami, Engkau perlindungan kami, Engkau segalanya bagi kami Tuhan.
Tuhan segala perkara, segala. Mari perlahan-lahan kita bangkit berdiri bersama. Mari aktifkan iman saudara. Imani pujian ini. Apapun keadaan kita, segala perkara dapat kita tanggung. Bersukacita karena kuasa Allah yang maha tinggi menaungi kami, menutup hidup kami. Terima kasih kuasa-Mu yang besar terus mengurapi kami melalui Roh Kudus yang turun ke atas kami. Kami rindukan selalu dalam pengurapan Roh Kudus. Kami menerima kuasa dan Roh Kudus ada di tempat ini, sedang datang dalam hidupmu, tercurah atas hidupmu, memenuhi hidupmu, dan memberikan kuasa kepadamu. Terima kasih Roh Kudus, buat apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami, lawatanmu, jamahanmu, dan kekuatanmu yang Kau berikan kepada kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan urapi juga kami semuanya yang rindu akan kebenaran firman Tuhan, yaitu firman Kristus yang akan disampaikan pada pagi ini. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk saudara kekasih Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabarnya saudara? Haleluya. Nah saudara yang di rumah mungkin rindu untuk ibadah, ya udah rindu udah lama nggak ibadah, bisa beribadah di online atau bisa datang ke gereja juga. Nah saudara kekasih Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Punya Tuhan yang sangat baik, yang terus melindungi dalam kondisi apapun di dalam kondisi kita sekarang. Nah saudara kekasih Tuhan, buat yang di rumah, yang di tempat ini, mungkin saudara mengalami sakit, ya, flu, batuk, demam. Tetap percaya bahwa kita punya Bapa yang baik. Amin. Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup memulihkan, dan juga Dia sanggup menjaga kita. Ya. Beberapa hari yang lalu saya juga sakit, tetapi saya punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Dan akhirnya saya boleh sehat,
boleh pulih, karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus menyediakan bilur-bilurnya untuk menyembuhkan kita. Oleh bilur-bilur Yesus, kita semua sembuh di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, saya mau beritahukan bahwa kita punya Bapa yang baik. Saudara pernah baca Yohanes 3 ayat 16? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan siapa? Anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah ayat ini saudara akan harus temukan, di situ ada Bapa yang baik yang memberikan anaknya. Dan ayat ini sering dipakai di hari Natal, kita merayakan hari kelahiran Yesus, bahwa Yesus diberikan untuk mati buat kita. Dia lahir, dia mati buat kita untuk menyelamatkan kita. Tapi kita nggak lihat ada figur Bapa yang sangat baik di situ. Ya, karena kasihnya akan dunia ini, karena kasihnya akan saudara, maka Dia berikan Yesus buat saudara, untuk mati buat saudara, untuk membebaskan saudara dari hukuman kekal karena dosa. Dari kematian kekal, Yesus mati membebaskan saudara. Dan juga Bapa yang baik itu memberikan Yesus buat saudara untuk menebus saudara, untuk menjadi milik Kristus. Siapa yang memberikan Yesus saudara? Bapa. Dan saya katakan, saya ketemu dengan Bapa yang baik yang memberikan Yesus mati buat saya, untuk menyelamatkan saya, untuk membebaskan saya. Amin saudara. Saudara bisa melihat ada Bapa yang baik di situ, yang adalah sumber. Kalau saudara ketemu sumber, maka saudara akan menjadi pemenang. Yang percaya boleh katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah saudara, hari ini tema khotbahnya adalah kesusahan, kesulitan, atau persoalan hidup, atau masalah, atau penderitaan. Kita buka di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 2 sampai 4. 1 Tesalonika 3 ayat 2 sampai 4. Kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Kita akan baca sama-sama. Mana suaranya? 1, 2, 3. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Ayat 3. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi Tuhan katakan kita ditentukan untuk itu. Ayat 4. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Nah saudara kekasih Tuhan, saya akan bahas tentang kesusahan. Kesusahan yang dialami waktu orang-orang percaya pertama kali, ya, khususnya zaman Rasul Paulus atau sebelum Rasul Paulus. Orang-orang Kristen itu dikejar-kejar oleh orang Yahudi. Ya, bahkan Paulus waktu itu sebelum namanya Paulus, itu adalah Saulus, itu mengejar-ngejar orang percaya. Yang ada yang disesat, ada yang disiksa, bahkan ada yang dibunuh waktu itu. Nah, kesusahan-kesusahan orang percaya dulu adalah dikejar-kejar, diteror, ya, bahkan dibunuh. Tetapi bagaimana kesusahan kita sekarang? Dan saya akan memberikan definisi kesusahan itu apa, saudara? Kesusahan menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menderita susah.
Kesusahan itu adalah kesedihan. Kesusahan itu adalah kesukaran. Kesusahan itu adalah kesulitan, kemiskinan, atau musibah yang berturut-turut. Nah, saudara kekasih Tuhan, menurut saudara apa kesusahan itu? Ya, misalnya anak-anak kuliah, ya seperti saya juga mau susun tesis, saudara juga mungkin ada yang susun skripsi. Apa yang menjadi kesusahan saudara? Waktu saudara menyusun skripsi, saudara dijelaskan apalagi dalam posisi online sekarang. Ya, posisi online itu nggak fokus, kadang bisa ketiduran, kadang bisa dosennya ngoceh tapi dia nggak dengar, fokusnya ke lain. Ya, mungkin kualitasnya bisa lebih rendah daripada orang yang kuliah di kampus. Nah, jadi semua materi daripada menyusun skripsi itu nggak dikuasai. Akhirnya dia berusaha tulis, dia ajukan ke dosen pembimbing dan ditolak, dan dia harus menyusun kembali. Nah, inilah kesusahan-kesusahan para mahasiswa untuk menyusun skripsi. Nah, apa sih kesusahan-kesusahan itu? Misalnya orang tuanya meninggal misalnya. Apakah dia terus harus bersedih? Apakah dia bersusah karena orang tuanya meninggal? Orang tua yang meninggal itu sudah waktunya Tuhan. Ya. Jadi kita sebagai anak itu nggak perlu bersedih terlalu bertahun-tahun kita bersedih karena sudah waktunya dia harus pulang ke rumah Bapa, atau dia harus kembali kepada Pencipta. Jadi kita sebagai anak itu kita nggak boleh bersedih terlalu panjang sampai bertahun-tahun. Mungkin 3 bulan atau 100 hari kita masih mengenang, tetapi kita harus tahu bahwa Bapak, orang tua kita itu sudah waktunya untuk pulang. Nah, mungkin kesusahan yang terjadi adalah kalau dia dalam posisi ditinggalkan orang tuanya waktu SMA, maka dia harus cari uang sambil sekolah. Dia harus cari uang, karena kalau dia nggak cari uang maka dia punya kesulitan untuk sekolah, untuk bayar SPP, atau untuk dia makan, dia nggak punya uang. Akhirnya dia mengalami kesulitan dalam kelaparan dalam hidupnya. Mungkin saya bisa simpulkan adalah kesulitan, kesusahan-kesusahan itu adalah apa yang kita alami, ya, yang kita anggap susah dalam hidup kita. Itu adalah kesusahan-kesusahan. Saudara mengerti? Ya. Misalnya rumah tangga, saudara nggak bisa memahami istri saudara atau suami saudara. Saudara memakai kehendak saudara. Akhirnya saudara mengalami kesusahan untuk menghadapi istri atau suami saudara. Sering tengkar, sering ribut. Ya, itu juga dikatakan kesusahan-kesusahan yang terjadi. Ya, saudara ngerti tentang kesusahan? Ya, kalau ngerti kita akan maju. Nah, saudara kekasih Tuhan, kesusahan-kesusahan ini bagi orang Kristen, orang percaya itu saudara jangan anggap asing. Kesusahan-kesusahan itu memang Tuhan izinkan. Tadi dikatakan Alkitab bahwa memang itu terjadi dan diizinkan terjadi dalam hidup kita. Jadi jangan kesusahan-kesusahan itu bagi orang percaya adalah suatu keasingan. Oh, saya nggak mau susah, Pak. Saya nggak mau menderita. Nah, penderitaan ini saya bagi dua, ya. Penderitaan yang kekal atau penderitaan yang sekarang. Kayaknya saya pakai mic ini perlu teriak-teriak. Nah, kesusahan yang pertama mungkin saya bisa katakan adalah kesusahan yang kekal atau kematian kekal, masuk neraka, disiksa. Ada ulat-ulat yang kena api gak mati.
dalam api neraka itu kesusahan-kesusahan yang kekal. Nah, yang saya bahas adalah kesusahan-kesusahan yang selama kita ada di dunia ini. Kesulitan-kesulitan di dunia ini, penderitaan-penderitaan di dunia ini. Dan saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara nggak menang dari penderitaan saudara sekarang, nggak jadi pemenang, mungkin saudara bisa kalah nanti dalam penderitaan yang kekal nanti. Kalau saudara menang dalam penderitaan sekarang, saudara akan menang dalam kehidupan yang akan datang. Saudara akan masuk surga. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah saudara, para pengikut Kristus tidak boleh menganggap kesusahan atau kesulitan dan penganiayaan sebagai hal yang asing dalam kehidupan Kristen, atau yang saya nggak mau susah. Tetapi kita harus seperti Raja Wali yang menantikan terus badai. Waktu ada badai, itu dia suka. Seekor burung Raja Wali itu terus menantikan badai. Badai angin yang besar, kenapa dia nantikan? Karena dia ingin terbang lebih tinggi lagi. Tuhan izinkan kesusahan ini terjadi atau penderitaan yang sekarang terjadi. Itu karena Tuhan ingin membawa saudara ke tempat yang lebih tinggi. Dalam kemuliaan Tuhan, dalam kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Seperti Raja Wali tadi, waktu ada badai dia bersuka cita, dia siap-siap untuk mengembangkan sayapnya dan dia masuk ke badai itu. Badai itu akan membawa dia terbang lebih tinggi lagi untuk membawa Raja Wali ini dari satu negara kepada negara yang lain. Waktu saudara bersama dengan Yesus, saudara terbang dalam kesulitan penderitaan saudara, saudara akan dibawa terbang tinggi bersama dengan Kristus untuk masuk dalam kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lebih besar, kemuliaan yang lebih dahsyat. Yang percaya boleh katakan amin. Nah saudara kekasih Tuhan, saya akan tunjukkan beberapa ayat bahwa memang Tuhan izinkan persoalan hidup, permasalahan-permasalahan atau penderitaan-penderitaan semasa kita di dunia ini memang Tuhan izinkan terjadi. Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Kisah Para Rasul 14 ayat 22, saya akan bacakan buat saudara. Saudara lihat ayat di depan. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, saudara perhatikan, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara, banyak penderitaan. Roma 8 ayat 8. Penderitaan kita sekarang tidak sebanding dengan apa yang kita akan terima dari Tuhan waktu kita hidup, ya, bukan waktu kita meninggal. Saya bercerita tentang waktu kita hidup di dunia ini. Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita waktu kita hidup, saudara. Selanjutnya ayat yang membuktikan bahwa Tuhan izinkan aniaya itu ada di 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Matius 5 ayat 10. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Selanjutnya
Kesusahan-kesusahan ini tidak boleh dianggap sebagai pencurahan murka Allah atas orang fasik pada akhir zaman. Jadi saat ini Tuhan belum murka terhadap orang-orang fasik. Kapan Tuhan tadi dikatakan bahwa Tuhan akan menghukum orang-orang fasik? Waktu Yesus datang kembali. Untuk sekarang Tuhan belum datang, jadi punya kesempatan buat orang-orang yang belum percaya untuk percaya kepada Yesus, untuk menerima keselamatan di dalam Yesus. Jadi kita sebagai orang percaya jangan berdoa, Tuhan balaskan musuh-musuhku, bunuh orang-orang yang menipu aku. Enggak boleh, saudara. Karena zaman sekarang adalah zaman anugerah, di mana orang-orang yang belum percaya juga diberikan kesempatan untuk percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Amin, saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 9. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Satu Tesalonika, bukan Samuel. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Ya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Matius 24 ayat 21. Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. 2 Tesalonika 1 ayat 6. Tesalonika 1 ayat 6. Tesalonika. Ya. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Ini kapan, saudara? Setelah Yesus datang. Wahyu 3 ayat 10. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Amin, saudara. Jadi apa yang kita harus lakukan? Menuruti firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, dan belajar untuk melakukan firman Tuhan. Firman siapa? Firman Kristus yang kita harus lakukan. Mari kita kembali di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 2 sampai 4. Di situ dikatakan bahwa Timotius itu dikirim, ya, disuruh untuk datang ke jemaat di Tesalonika. Ayat 2 dikatakan, lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus. Untuk apa, saudara? Menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang iman. Jadi ada seorang Timotius yang dipakai Tuhan untuk menguatkan hatimu. Nah, saudara juga yang dengar firman Tuhan terus belajar, saudara juga akan diutus nanti seperti Timotius kepada jemaat. Untuk apa, saudara? Menguatkan iman. Dan jemaat-jemaat yang mula-mula perlu kita yang dipakai Tuhan untuk menguatkan imannya. Dan saya bersuka cita karena buat anak-anak muda di tempat ini sudah dimulai kemarin. Karena saudara sedang dipersiapkan sebagai pribadi Timotius yang akan dipakai Tuhan untuk menguatkan hati jemaat-jemaat yang mula-mula, jemaat-jemaat yang tidak mengerti, untuk menguatkan hati mereka dan menasihatkan
jemaat-jemaat tentang imannya, supaya tetap percaya kepada Yesus, supaya tetap berharap kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan itu ada sumber yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Sumber kehidupan, apalagi sumber kemenangan, sumber penyediaan buat kebutuhan kita. Ya. Saudara, kita punya Bapa yang baik, yang memberikan anaknya dan mati buat kita. Dia siapkan kebutuhan kita sebagai Bapa yang menyiapkan buat anak-anaknya. Apa yang kita butuhkan? Kalau saudara terhubung dengan sumber, pasti berkat-berkat Tuhan akan tersalur dalam hidup saudara. Sumber apa lagi? Sumber perlindungan. Waktu saudara kemanapun, saudara nggak perlu khawatir, karena saudara punya Bapa yang selalu matanya tidak pernah tertidur, yang selalu menjaga anak-anaknya kemanapun dia pergi. Ada dalam bahaya, Bapa langsung menggendong anaknya. Waktu ada dalam bahaya, rencana jahat si musuh, Bapa menggagalkan rencana jahat musuh-musuh yang ingin mengganggu kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita punya Bapa yang baik. Timotius dikirim untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan imanmu. Di sini dikatakan menasihatkan kamu tentang imanmu, itu dalam bahasa yang lain ada mendorong kalian untuk lebih percaya lagi kepada Yesus. Saudara harus lebih percaya lagi kepada Yesus. Yang mau boleh katakan amin. Apakah kondisi iman saudara kepada Yesus semakin kendor? Tetapi Alkitab hari ini memberikan kepada kita untuk kita bisa lebih percaya lagi kepada Kristus untuk saat-saat sekarang. Nah, saudara, Timotius dikirim untuk apa, saudara? Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi saudara harus tahu bahwa kesusahan-kesusahan itu ditentukan buat orang-orang percaya. Ya. Waktu saudara mengalami kesusahan, diizinkan Tuhan, saudara masuk, saudara hadapin, saudara selesaikan permasalahan saudara. Setelah saudara selesaikan penderitaan saudara, saudara percaya bersama Tuhan, bersama Roh Kudus kita bisa. Bersama Roh Kudus bersama Roh Kudus kita bisa. Amin, saudara. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Ayat 4, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Nah, kesusahan yang masih hangat, kesusahan yang masih hangat sekarang ini apa, saudara? Pandemi COVID-19. Tapi kita percaya bahwa waktu Tuhan nanti akan selesai. Amin. Ya, vaksin sudah mulai ada. Ya. Dan ibu gembala, semangat dia. Aku mau segera divaksin, dia bilang. Kenapa dia mau segera divaksin? Karena dia mau berangkat, saudara. Kan kalau sudah divaksin nggak perlu swab lagi ya Pak Emil ya? Perlu masih? Kan sumber berita Pak Emil banyak tahu. Nah, saudara, Bu Gembala semangat ya. Dan Bapak bilang nanti aja, tunggu ini, kita terakhir aja. Tapi Ibu Gembala nggak mau sekarang. Waktu kita vaksin juga dikatakan mendukung program pemerintah. Ya, sampai kita disuruh vaksin kita nggak mau, itu ada hukumnya. Ya, ada hukumnya yang pasal berapa saya nggak ngerti, kemarin saya baca, tapi ada hukumnya, ada denda juga. Kalau bagi yang sudah ada namanya terdaftar dan nggak mau divaksin, itu ada hukumnya, ada dendanya juga. Nah, saudara, kenapa kita ditentukan untuk kesusahan-kesusahan yang kita tahu sudah terjadi?
Kesusahan apa yang sudah terjadi sekarang, yaitu pandemi COVID-19 yang mengakibatkan krisis ekonomi. Banyak perusahaan yang tutup, banyak orang-orang yang di PHK, banyak usaha-usaha yang tutup, ya. Pabrik-pabrik tutup, bisnis-bisnis banyak yang tutup, banyak orang takut dan khawatir dengan keadaan sekarang. Ya. Juga akibat daripada COVID-19, semua anak sekolah online, ya, termasuk juga mahasiswa itu online, nggak berani offline, ya. Dan juga akibat COVID banyak orang-orang yang meninggal karena COVID-19. Kenapa kita ditentukan untuk kesusahan-kesusahan yang kita tahu sudah terjadi? Supaya yang pertama apa? Kita datang kepada Tuhan. Saudara mau datang kepada Tuhan? Katakan kiri kananmu, gak usah dekat-dekat, tapi mari kita datang kepada Tuhan. Karena masih COVID, ya. Supaya kita berseru kepada Tuhan. Bagaimana kita datang? Kita berseru, ya. Supaya kita berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan. Kita tahu bahwa pencobaan, masalah, penderitaan itu dari mana, saudara? Dari Tuhan atau bukan? Masalah yang diizinkan dalam hidup kita, memang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Masalah-masalah itu bukan dari Tuhan, tapi daripada kuasa si jahat yang ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bahasa lain membinasakan adalah merusak. Artinya kuasa si jahat ingin merusak pekerjaan-pekerjaan kita sekarang. Merusak apa yang kita kerjakan di bidang kita. Kalau saudara adalah seorang pengusaha, iblis mau saudara bangkrut dari usaha saudara. Kalau saudara adalah seorang mahasiswa, iblis mau saudara nggak lulus daripada saudara jadi sarjana atau lulus daripada S1. Iblis mau menggagalkan, merusak. Kalau saudara adalah orang yang berkeluarga, iblis mau merusak keluarga saudara. Kalau saudara punya anak, iblis mau merusak hubungan orang tua dengan anak dan anak dengan orang tua. Itu yang iblis mau. Jadi masalah-masalah itu bukan dari Tuhan, tetapi daripada kuasa-kuasa si jahat. Tetapi memang Tuhan izinkan supaya kita datang kepada Tuhan, supaya kita berseru kepada Dia. Dan Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Yeremia waktu itu ada dalam penjara, saudara. Dia ada dalam kesesakan, dia ada dalam masalah, dia ada dalam kesusahan-kesusahan. Tetapi Yeremia tetap memandang kepada Tuhan, dan dia berseru kepada Tuhan. Dan Yeremia ajarkan kita di dalam Yeremia 33:3, berserulah kepadaku, berserulah kepada Tuhan, Jesus. Apa yang kita katakan, maka Tuhan akan menjawab engkau. Waktu engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab saudara dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Saudara mau hal-hal yang besar? Yang tidak terpahami, yang belum saudara pahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui, Tuhan akan beritahukan kepada saudara waktu saudara berseru kepada Dia. Waktu saudara berseru kepada Dia, maka Roh Kudus diberikan. Yohanes 16 ayat 13b. Yohanes 16 ayat 13b. Di situ dikatakan, Ia atau Roh kebenaran akan memberitakan kepadamu
hal-hal yang akan datang. Yohanes 16 ayat 13b, Ia atau Roh kebenaran akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Berarti hal-hal yang besar, hal-hal yang belum kita ketahui, hal-hal yang luar biasa yang belum kita pahami, Tuhan akan beritahukan melalui Roh Kudus-Nya. Kenapa kita ditentukan untuk kesusahan-kesusahan yang kita tahu sudah terjadi, supaya kita datang kepada Tuhan dan masuk hadirat Tuhan, supaya atmosfer berubah. Saudara lihat COVID-19, atmosfer kemiskinan ada di balik itu. Atmosfer kebangkrutan ada di balik COVID. Apalagi atmosfer kematian ada di balik COVID-19. Waktu saudara masuk hadirat Tuhan, atmosfer yang tadi akan diubah menjadi atmosfer kehidupan. Amin. Yohanes 10 ayat 10b katakan, Yesus datang untuk memberikan hidup, supaya kita mempunyainya dalam segala kelimpahan. Waktu saudara masuk hadirat Tuhan, atmosfer itu akan berubah. Atmosfer kesusahan dalam hidup saudara, atmosfer penderitaan dalam hidup saudara akan diubah menjadi atmosfer kehidupan. Maka waktu saudara suka menyembah Tuhan, waktu saudara suka masuk hadirat Tuhan, ada kehidupan. Semasa saudara hidup di dunia ini, saudara bisnis apapun, hidup. Bisnis saudara hidup. Bisnis saudara berhasil, apa yang saudara kerjakan. Keluarga saudara hidup, keluarga yang bahagia, saling mencintai suami istri. Kenapa? Karena saudara suka masuk hadirat Tuhan. Ada kebahagiaan di dalam keluarga, ada pemulihan di dalam keluarga, ada bisa saling memahami, ada bisa saling mengampuni, ada bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Waktu saudara masuk hadirat Tuhan, atmosfer diubah menjadi atmosfer kehidupan. Waktu saudara susun skripsi saudara, saudara bisa menyelesaikannya. Amin saudara. Saudara bisa lulus tepat waktu dan mendapat nilai yang memuaskan. Saya percaya bahwa orang yang masuk hadirat Tuhan, orang yang goblok dijadikan cerdas, orang yang bodoh dijadikan pintar. Mari masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara mau atmosfer diubah? Diubah menjadi atmosfer kehidupan. Dan saya percaya orang yang suka menyembah Tuhan, hubungan dia dengan anaknya akan dipulihkan. Karena Tuhan bekerja, karena Tuhan melakukan mujizat. Amin. Nah saudara, cara masuk hadirat Tuhan adalah menyanyi lagu. Ya, kalau saudara susah main gitar, saya nggak bisa main gitar. Jadi apa? Bagaimana saya memuji menyembah Tuhan? Ya saya putar lagu di YouTube. Saya nyanyi lagu pujian. Ya. Apa tadi lagunya yang Pak Emil nyanyi? Saya nyanyikan. Setiap pagi saya nyanyi. Saya nyanyikan lagu penyembahan. Sudah itu saya datang kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Dia, bicara dengan Bapa di surga di dalam Yesus melalui Roh Kudus. Ya. Sekarang udah canggih saudara, udah ada YouTube, saudara boleh putar lagu rohani di sana, saudara boleh ikuti lagu itu, tenggelam dalam lagu itu, saudara boleh memuji, menyembah Tuhan melalui YouTube. Atau saudara bisa main gitar, saudara mulai menyanyikan lagu dengan saudara mainkan gitar, dengan memuji, menyembah Tuhan. Cara masuk hadirat Tuhan yang kedua adalah setelah saudara berdoa dengan akal budimu atau dengan pikiran saudara, saudara berdoa. Maka yang kedua adalah saudara berdoa dalam roh. Alkitab katakan bahwa
Setelah kamu dibaptis dengan air, tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Siapa yang membaptis dengan Roh Kudus? Yang adalah Yesus sendiri yang akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Waktu saudara sudah dibaptis dalam bahasa roh, kalau saudara belum bisa berbahasa roh, saudara berdoa memuji Tuhan dengan akal budimu. Tetapi kalau saudara sudah bisa berbahasa roh atau sudah dibaptis dengan baptisan Roh Kudus, saudara bisa berdoa dengan akal budimu dan juga bisa berdoa dengan bahasa roh, berdoa dalam roh. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara, orang yang berbahasa roh itu akan membangun dirinya sendiri. 1 Korintus 14 ayat 4a. 1 Korintus 14 ayat 4a. 1 Korintus 14 ayat 4a. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Kalau saudara mau lebih kuat di dalam Tuhan, saudara harus banyak berbahasa roh. Karena bahasa roh itu juga membangun imun. Sesuai penelitian, itu bahasa roh itu membangun imun. Waktu saudara berbahasa roh, maka daya tahan tubuh saudara akan kuat. Dan juga manusia roh saudara akan kuat. Tidak akan tergoyahkan. Karena Alkitab katakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Bagi yang belum bisa berbahasa roh, minta. Karena ini karunia Allah yang Roh Kudus berikan kepada kita. Kalau talenta ada di dalam diri kita, tapi karunia adalah pemberian Allah saat sekarang setelah saudara dibaptis dengan Roh Kudus. Kesimpulan, jadi kita harus datang kepada Tuhan untuk menemukan sumber. Sumber itu yang Allah sendiri. Dan waktu kita sudah menemukan sumber, maka kita bisa menyelesaikan masalah kita. Atau menaklukkan masalah kita dan menjadi pemenang. Inilah yang Tuhan mau, bukan lari dari masalah kita. Siapa di sini ada dalam masalah, lari dari masalah. Saudara jangan lari dari masalah. Hadapi masalah saudara. Ada di dalam masalah saudara, selesaikan masalah saudara. Tetapi dengan Tuhan yang adalah sumber. Saudara ingat waktu pohon korma ditanam? Ada beban 25 kilo di atas kurma yang ditanam. Waktu ada beban, waktu dia belum ketemu dengan sumber, maka dia tidak bisa tumbuh ke atas. Dia harus tumbuh ke bawah. Waktu dia tumbuh ke bawah, dia mencari sumber air. Dan akarnya terus nggak ketemu, dia terus cari. Waktu dia menemukan, saudara, ketemu dengan sumber, maka dia mulai tumbuh ke atas. Waktu dia ketemu sumber, dia punya kekuatan untuk menaklukkan beban itu, untuk menyingkirkan beban itu, untuk menyelesaikan beban itu. Dan akhirnya dia bertumbuh ke atas. Dia bisa hidup di padang gurun yang curah hujannya sedikit. Dia bisa hidup di padang gurun yang tidak ada tanaman yang hidup. Dia bisa hidup. Bahkan buahnya lebih manis daripada buah-buah yang lain. Waktu engkau ketemu sumber yang Allah sendiri, maka engkau bisa menyelesaikan masalah. Engkau tidak akan lari dari masalahmu. Engkau akan masuk dalam masalahmu, dan engkau akan selesaikan masalahmu, dan engkau menjadi pemenang di dalam Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya undang pelayan Tuhan untuk maju ke depan.
menyanyikan lagu ini, kalau saudara ada dalam masalah, ada dalam kesusahan penderitaan, mari saudara datang kepada penolong yang setia, penolong yang selalu setia, yang memenuhi keperluan kita. Tak pernah dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal dalam rencananya dalam hidup kita. Kalau saudara ada masalah, saudara datang kepada Tuhan. Segala permasalahanmu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya karena Dia Tuhan yang setia. Mari kita bangkit berdiri. Sucikan kami dan layakkan kami dengan darah-Mu untuk kami menerima tubuh dan darah-Mu. Dan kami percaya oleh darah Yesus kami dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Dan juga pelayan perjamuan yang melayani perjamuan kudus ini, Tuhan sucikan tangan-tangan yang melayani perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan.
Yesus boleh berdiri. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Ya Rapata Sakata Karabalaba. Sebentar kami mau menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kira supaya kami mengingat kembali apa yang pernah Engkau lakukan 2000 tahun yang lalu, mati buat kami. Karena kasih Bapa Yesus diberikan buat kami dan mati buat kami. Kami menemukan Bapa yang baik di dalam Yesus, dan kami terus menerima kebaikan melalui Roh Kudus. Mari kita akan dengarkan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dan masuk dalam hadirat Tuhan. Atmosfer surgawi akan mengalir dalam hidup. Atmosfer kehidupan akan mengalir dalam hidupmu. Atmosfer dari surga akan memenuhi kita di dalam nama Yesus. Kiara pata sakata karambala. Kami menyembah yang Maha Tinggi. Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Ya rapata sakapapa marabala. Ya rata karabara marabala. Kami bersyukur. Ya rapata sikarabala. Kami menyembah Bapa yang baik. Bapa yang baik di dalam Yesus. Bapa yang sangat baik di dalam Yesus. Ya rapata.
atmosfer kematian diubah menjadi atmosfer kehidupan di kota kami Samarinda. Di tempat ini ada atmosfer surgawi mengalir mempengaruhi kota Samarinda. Atmosfer kehidupan terjadi di dalam nama Yesus. Atmosfer kegagalan diubah menjadi atmosfer keberhasilan. Amin. Engkau akan berhasil dan beruntung. Engkau akan berhasil dan beruntung dalam hidupmu. Terima kasih. Kuasa Allah yang maha tinggi menaungi engkau sekarang. Amin. Kuasa Allah yang maha tinggi menaungi bangsa kami Indonesia. Kuasa Allah yang maha tinggi menaungi seluruh dunia di dalam nama Yesus. Kemuliaan bagi Yesus. Pujian penyembah bagi Yesus. Haleluya. Segala syukur dan hormat hanya bagi Yesus. Hanya bagi Bapa di surga. Di dalam Yesus yang layak menerima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Mari angkat tangan kita mengucap syukur pada anugerah Tuhan, keselamatan Tuhan berikan, tubuh dan darah yang sudah kita nikmati. Terima kasih Yesusku. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Jadi berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Semua sudah diberkati Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak dikasih Tuhan. Ya, pengumuman setiap hari Kamis kita ada doa di tempat ini dan disiarkan secara live streaming di Facebook kita di GBD Hotel. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang mau hadir di tempat ini untuk datang beribadah doa malam bisa datang, juga di rumah juga boleh. Dan itu dilaksanakan jam 7:30 malam atau jam 7:30 malam. Puji Tuhan. Dan juga minggu depan kita kembali beribadah seperti biasa di tempat ini. Dan kita mau terus meninggikan dan memuliakan Tuhan. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia.
ibadah kami dari awal, dari pagi sampai berakhirnya siang hari ini. Kami mengucap syukur buat hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua, sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebagai gembala kami di tempat ini, Kau sudah membawa pelayanan yang sejauh ini Tuhan. Kami percaya ke depan pelayanan kami semakin dahsyat dan luar biasa. Engkau pakai hamba-Mu semakin dahsyat luar biasa lagi Tuhan. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan wahyu-wahyu-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu dalam hidupnya Tuhan. Sehingga dalam pelayanannya Tuhan ada hal-hal yang baru Tuhan mau nyatakan untuk umat-Mu, untuk pertumbuhan rohani seluruh jemaat-Mu. Bahkan dimanapun Tuhan tuntun, Tuhan pimpin, Tuhan utus dalam pelayanan, Tuhan buat berhasil segala pelayanannya, dan kemuliaan Tuhan Kau nyatakan dalam setiap pelayanannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarganya, istri dan anak-anaknya diberkati, usaha keluarga diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan menjadikan kepala dan bukan ekor. Engkau akan buat naik dan bukan turun. Sebab Tuhan kami, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Kami katakan shalom bagi Indonesia. Biarlah Engkau memberkati bangsa ini Tuhan. Jauhkan dari segala kematian massal. Tetapi biarlah orang-orang yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak segala resesi ekonomi Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu yang memanggil nama-Mu Yesus Kristus Tuhan terpelihara sampai hari ini karena nama-Mu Tuhan, karena nama-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau memberikan kedamaian, keamanan, ketentraman bagi bangsa ini Tuhan. Jauhkan dari segala huru-hara, dari segala pertikaian, dari segala hal-hal yang tidak baik bagi bangsa ini Tuhan. Dan biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nyatakan nama-Mu di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Engkau naikkan janji-Mu Tuhan bagi bangsa ini Tuhan, agar terlihat keselamatan datang bagi bangsa ini Tuhan. Hingga suatu saat nanti dengan iman kami katakan bahwa setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa ini akan dimuliakan Tuhan di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin kami Tuhan, pemimpin bangsa ini yang sudah Engkau pilih. Kami ingin taat Tuhan bagi pemimpin kami, untuk pemimpin kami Tuhan. Kami ingin taat kepada pemimpin kami Tuhan. Kau berkati presiden kami, wakil presiden, kementerian, anggota DPR, MPR Tuhan Kau berkati, Panglima TNI, Kapolri, bahkan jajaran ke bawahnya Tuhan Kau berkati juga Tuhan. Berikan kebijaksanaan, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, tingkat camat Tuhan, kelurahan, bahkan tingkat RT sekalipun Tuhan. Jadikan mereka pemimpin yang bijaksana. Bawa mereka dalam kehendak-Mu, dalam rencana-Mu. Pakai hidup mereka Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa Indonesia. Karena kami percaya Tuhan, melalui tangan mereka, melalui hikmat yang Kau berikan bagi mereka, bangsa ini akan semakin baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kota-kota yang ada di bangsa ini, kami percaya semua dalam tangan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Sehingga setiap kota-kota Tuhan juga mengalami sukacita dan damai sejahtera, mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik dalam setiap kota-kota yang ada di bangsa ini Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat gembala pimpinan kami Bapak Niko Nyotor Harjo dan 4 wakilnya. Begitu juga gembala rayon kami Tuhan, Bapak Andi Markus beserta wakilnya. Gembala sidang kami Bapak Nathan Abraham beserta wakilnya Tuhan, Bapak Suryanata dan Bapak Paulus Tuhan. Engkau telah pilih Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin yang sudah Engkau tetapkan di jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa buat mereka Tuhan. Biarlah Tuhan impartasi Roh Kudus selalu bekerja dalam hidup mereka, mengimpartasikan kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan, sehingga seluruh jemaat-Mu di GBI ini Tuhan mengalami pemulihan, bahkan mengalami Tuhan zaman Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali, kami semua dipenuhi oleh Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pertumbuhan rohani dari setiap jemaat-Mu Kau berkati melalui gembala-gembala kami ini Tuhan, gembala senior kami, gembala rayon kami, dan gembala sidang kami di tempat ini. Kau pakai secara dasar luar biasa. Kau nyatakan kehendak-Mu di akhir zaman semakin jelas lagi Tuhan. Kau tunjukkan visi-visi-Mu Tuhan, visi-Mu yang lebih jelas lagi bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, hingga jemaat-Mu ini dibawa ke dalam rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat gereja-gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Engkau bela Tuhan setiap gereja-gereja yang saat ini mengalami kesulitan, kesusahan di dalam beribadah Tuhan. Tempat mereka yang ditutup, tempat mereka yang ditolak Tuhan. Tuhan, mereka memanggil nama-Mu. Oleh sebab itu bela nama-Mu di tempat mereka berdiri Tuhan. Bela nama-Mu ketika mereka memanggil Engkau Tuhan. Bela nama-Mu Tuhan ketika mereka memuji dan memuliakan Engkau. Oleh sebab itu Engkau nyatakan Tuhan pembelaan-Mu.
Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu YBI Roy 18 ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memanggil datang ke dalam gereja ini Tuhan. Kami percaya pemeliharaan tangan Tuhan juga yang terjadi bagi mereka semua. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Sekolah anak-anak mereka diberkati Tuhan. Perkuliahan anak-anakmu di tempat ini diberkati Tuhan. Bahkan apa yang kami usahakan, apa yang kami rencanakan, Tuhan dalui semuanya. Kami percaya ketika kami memanggil nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Raja kami percaya Engkau akan membuat kami naik dan bukan turun. Engkau akan menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Dan kami akan menuai bersama-sama Tuhan di akhir zaman ini. Baik itu menuai jiwa-jiwa, menuai berkat Tuhan. Bahkan hidup kami akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Pelayanan juga cabang dari tempat ini Tuhan yang ada di Mamasa dan di Nyelong sana Tuhan. Engkau bela pelayananmu Tuhan. Engkau kirimkan jiwa-jiwa yang baru. Engkau nyatakan pelayananmu secara dasar dan luar biasa. Memberkati banyak jiwa, memberkati masyarakat sekitar, bahkan memberikan kesembuhan, pemulihan, pelayanan, kesembuhan Engkau nyatakan Tuhan di setiap cabang-cabang pelayanan ini, sehingga namamu ditinggikan dan dimuliakan. Banyak jiwa datang kepadamu dan percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami semua yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini, kami adalah hamba-hambamu Tuhan. Dan kami mau belajar setia untuk setiap pelayanan yang sudah Kau percayakan bagi kami semua. Kami tidak ada tantangan, tidak ada hambatan. Kami mau tanggalkan semuanya itu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan karena kami mengasihi Engkau. Tuhan, pulihkan kekuatan dan kesehatan kami agar kami bisa menjalani hidup kami Tuhan. Terus menjadi saksi dalam kehidupan ini. Bukan hanya melayani, tapi kami terus bersaksi dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga namamu terus dimuliakan. Dari tempat ini Tuhan, namamu ditinggikan dan dimuliakan melalui pelayanan kami. Begitu juga hidup kami di luar sana Tuhan, di tempat kami masing-masing. Kami tetap memuliakan Tuhan dari dalam hidup kami, dari kesaksian hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Ini menjadi doa syafaat kami siang ini Tuhan. Dan kami akan menerima berkat-Mu Tuhan melalui hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara, ada di rumah di tempat ini, mari angkat tanganmu. Terimalah berkat dan kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus menyinari, memberkati, menyertai kita sampai Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Selamat siang.